Baik, selamat pagi Pak Adin. Selamat pagi Pak. Terima kasih atas kedatangannya di ruangan saya dalam rangka persiapan pembelajaran besok. Ya kan? Bagaimana kabarnya hari ini Pak Adin? Alhamdulillah baik Pak. Santai saja Pak ya. Untuk hari ini kita hanya akan merencanakan simulasi untuk supervisi besok. Santai. Boleh Bapak jelaskan apa tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan untuk besok? Besok itu tujuan pembelajaran saya siswa mampu memahami dan mempraktekkan teknik passing dalam permainan bola basket Pak. Untuk tujuan pembelajarannya yang mau dicapai yang itu ya Pak, yang Ya. praktek memahaminya modelnya itu Pak. Insya Allah besok itu saya akan menggunakan model kooperatif jigsaw dan TGT. Kemudian di akhir juga ada model pembelajaran berbasis permainan atau game based learning Pak. Menarik sekali ya Pak ya, tentunya ya, nanti tidak hanya pasif tapi anak menjadi aktif ya Pak ya. Betul. Baik Bapak, untuk media dan alat nanti yang rencana digunakan Pak? Untuk alat mungkin tidak terlalu rumit karena ini sifatnya permainan yang tim ya Pak ya, jadi cukup dengan menggunakan bola basket yang sebenarnya saja. Kalau rasionya 40 siswa, mungkin antara 4 buah bola dan 6 buah bola sudah cukup Pak. Kemudian mungkin saya perlu memodifikasi lapangan bola basket itu, akan saya modifikasi menjadi 4 lapangan supaya nanti pada saat murid-murid bermain itu semuanya bermain Pak. Nah bagaimana nanti Bapak dalam ketercapaian ini untuk asesmen yang dicapai Pak, penilaiannya yang diharapkan nanti? Ya, tentunya asesmen yang akan saya gunakan itu ada 2 ya, bisa penilaian secara individu dengan pengamatan ya, anak mempraktekkan teknik passing itu ya secara berpasangan juga bisa, dan juga bisa menggunakan penilaian antar teman dalam aplikasinya dalam permainan gitu Pak. Nanti kan bisa digunakan ketika anak itu bermain, diamati oleh temannya, jadi seberapa banyak temannya itu mempraktekkan passing tersebut di dalam sebuah permainan, walaupun permainannya yang dimodifikasi gitu Pak. Baik Bapak, mungkin dari semua tahapan yang sudah Bapak jelaskan, kita belum nyepakatin untuk pembelajaran mendalam, yang proses pembelajaran yang berlangsung bagaimana besok. Kita akan fokus pada aktif siswa ya Pak ya. Ya, tahapannya yaitu nanti mengaplikasi, yaitu cara membuat model siklus, ya kan, pembelajaran bagaimana mengembangkan keterlibatan anak nantinya saat berkolaborasi gitu. Setuju Bapak ya nanti ya? Siap. Baik, nanti kita ketemu besok untuk saat di lapangan ya. Ya, Pak. Baik Pak, terima kasih. Nanti kita akan ketemu besok lagi ya. Selamat siang Pak Adin. Siang Pak. Bagaimana setelah perasaannya mengajar di kelas tadi? Alhamdulillah saya merasa senang dan puas karena memang pembelajaran sesuai dengan apa yang ingin saya capai gitu, sesuai dengan tujuannya gitu, anak-anak mampu Ya betul Pak. melaksanakan. Secara umum saya mengamati emang suasana kelas tadi kan suasana di lapangan begitu asik, anak-anak aktif kan gitu. Bapak bisa menguasai lapangan dan selalu memperhatikan anak-anak mengenai. Nah, untuk saya mencatat hal Pak yang di sana di situ harus diapresiasi. Bapak berani mencoba, yaitu mana yang tidak aktif cara pendekatannya, mana yang takut bola dengan cara pendekatannya. Dan di sini karena mereka pilihan berdasarkan pengamatan saya tadi yang sedikit mengenai mode pembelajaran yang jigsaw ya Pak ya. Iya. Itu kan yang anak kan sedikit agak ada yang nggak mau digabungi dengan si A, si B, si C gitu kan. Bapak tadi sedikit diterangkan Pak yang itu. Ya, memang di sini ketika menggunakan model jigsaw itu harapannya kan di dalam kelompok itu bisa berbagi ya anak yang, karena gini, karakteristik siswa yang sudah mahir atau dalam cerdasan gerak itu sudah gerakannya otomatisasi, tetapi di dalam kelompok itu kan ada juga yang
belum. Nah, diharapkan ini bisa memberikan saling pemahaman dalam hal menguasai keterampilan passing tersebut, Pak. Nah, mungkin saya sebagai guru juga harus memberikan motivasi yang kuat kepada siswa-siswa yang tingkat kecerdasan geraknya masih sifatnya adaptif, sifatnya pengenalan ya Pak ya. Alhamdulillah tadi saya berusaha untuk memberikan motivasi kepada para siswa-siswa yang kategorinya masih yang penting tidak muluk-muluk lah, anak juga mampu melakukan passing. Mungkin passingnya juga belum sempurna, tapi ketika dia sudah tekniknya ya mungkin bagi yang pemahamannya atau tingkat kecerdasan kurang, jaraknya tidak terlalu jauh, yang penting proses passingnya itu terjadi gitu Pak. Itu kan ada beberapa tadi anak yang takut itu Pak ya, yang takut, padahal jadi mau jadi bisa berani. Terus tadi kan ada yang nggak benar-benar belum mengenal, mungkin yang ditahapin Pak itu tadi teman supaya itu apakah mengimbanginya ya Pak ya, kalau bisa mengimbangi, apakah dia lebih pintar atau dia lebih sudah mahir sehingga disilang-silang itu Pak, kelihatan menarik gitu. Ya, memang makanya dalam pengelompokan itu yang penting Pak, jangan sampai kita membuat dinamika kelompok itu juga satu kelompok yang kecerdasan atau kecerdasan geraknya bagus, yang bagus itu sangat menentukan sekali itu. Jadi diharapkan dikombinasi, jadi kemampuan siswa yang belum mahir sama yang sudah mahir itu sudah kita identifikasi dari awal. Nama kita kan sudah tahulah mana siswa yang punya kemampuan dan yang masih belum mahir gitu. Jadi sehingga prinsip pembentukan kelompok itu harus memperhatikan itu gitu. Iya betul ya. Kira-kira yang ingin ditingkatkan Bapak dari pembelajaran hari ini mungkin bisa dievaluasi nanti diterapkan di kelas lainnya yang mungkin kekurangannya ada ini. Ya, saya pikir kalau untuk itu tantangan ya Pak ya. Tantangan ya itu tadi tantangannya karena anak itu tidak semua suka misalnya taruhlah materi tersebut. Tetapi kalau kita kemas dalam sebuah permainan, pada prinsipnya anak itu suka bermain gitu ya. Anak itu suka bermain, kita dorong ke sana gitu. Anak tidak merasa melakukan itu, padahal anak tanpa sadar sudah melakukan itu. Nah, jadi kita harus banyak memodifikasi permainan. Mungkin dalam hal ini game based learning itu tujuannya hanya keterlibatan dulu lah, anak itu mau bermain dulu gitu. Walaupun ya kita tidak melihat passingnya basket yang sebenarnya yang sempurna, tapi yang penting anak itu di dalam tim bisa bermain dan bisa berkolaborasi dengan temannya melakukan passing. Mungkin passingnya tidak sempurna, tapi secara tidak langsung anak itu sudah mau, disitulah tantangannya. Karena bagi sebagian siswa juga ada juga yang malas bergerak gitu Pak. Dan dengan cara metode bermain itu anak bisa tergerak untuk bisa beraktivitas gitu Pak. Iya itu sangat bagus ya Pak ya. Cuman kan di sini saya mendukung rencana nanti pengembangannya dan untuk fasilitasnya Pak. Mungkin kan kalau ini bola gitu, apakah mungkin kemungkinan kedepannya saya usulkan, anak itu harus melihat dulu nih Pak. Ya. Lihat dulu bisa pakai ruang multimedia apa bisa. Itu mungkin bisa betul. Karena kan ada yang takut sama sekali tadi kan gitu. Ya kalau sebagai media untuk penunjang ya pemahaman baik secara kognitif mungkin penting kita melihat memberikan media kan sekarang banyak di YouTube ya Pak. Kalau ada juga anak itu tidak ngerti main basket itu bagaimana sih gitu. Ada juga. Makanya dengan sebelum modifikasi permainan ya kita harus mengarahkan anak itu banyak untuk berliterasi melalui YouTube, mungkin video-video permainan basket yang sebenarnya gitu Pak. Nah nanti tentu Pak kalau memang dibutuhkan alat-alatnya nanti saling berkoordinasi Pak ya dengan bagian multimedia. Kalau mau pakai dulu, kalau pakai HP itu kan nanti datanya anak-anak mungkin memang dilarang bawa HP kan gitu. Jadi bisa nonton dulu, setelah itu nanti bisa praktek lapangan ya kan gitu. Itu mungkin yang jadi sedikit ini ya, karena kita kadang-kadang mungkin kalau kita punya hall yang representatif bisa enak lah ada
apa namanya media ya, media. Tapi kalau di lapangan sejauh ini saya menggunakan handphone di dalam kelompok untuk anak-anak bisa mengamati media-media yang ada di YouTube gitu Pak. Iya kan, dengan di lapangan itu kan nyaman ya Pak ya, kan yang utama sebenarnya di lapangan itu kan banyak kemungkinan terjadi musibah atau kecelakaan ya, itu kan aman Pak yang di lapangan ya Pak. Insya Allah ya? aman Pak. Baik, saya kira itu Bapak, nanti kita aplikasi lebih jauh dan pokok tetap semangat. Kira-kira kalau ada kekurangannya mau apa nanti silahkan berkoordinasi dengan petugasnya atau yang bersangkutan. Yang penting saya memotivasi, silahkan aja dipakai, dimanfaatkan. Yang penting itu bisa untuk kemajuan anak. Baik. Terima kasih Bapak atas kedatangan hari ini. Mudah-mudahan kedepannya anak-anak lebih bugar, lebih ceria, lebih senang dengan pelajaran olahraga. Ya. Amin. Terima kasih Bapak ya. Sama-sama. Ketemu di lain.